Di hari syukuran rumah yang kubangun dengan penuh perjuangan, aku berharap menjadi wanita paling bahagia. Namun di depan para tamu, mertuaku justru membentakku dan merendahkan rumah kami. Yang lebih menyakitkan, suamiku hanya diam. Tapi tak seorang pun menyangka, kejadian hari itu akan membuka rahasia besar yang selama ini disembunyikan dariku. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah rumah tangga penuh pelajaran hidup yang menyentuh hati. Tuliskan juga di kolom komentar, apa yang akan kalian lakukan jika berada di posisiku? Apakah kalian akan tetap diam? Atau memilih membela diri dengan cara yang baik? Simak kisah ini sampai akhir karena ada kejutan yang tidak terduga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tidak pernah menyangka bahwa hari yang selama ini kuimpikan akan menjadi hari yang begitu sulit untuk kulupakan. Pagi itu aku terbangun sebelum azan subuh berkumandang. Entah kenapa, rasa bahagia membuatku tidak bisa tidur nyenyak sejak malam sebelumnya. Setelah bertahun-tahun menabung, bekerja keras, dan mengorbankan banyak hal, akhirnya aku dan suamiku memiliki rumah sendiri. Rumah itu memang tidak besar. Jika dibandingkan dengan rumah-rumah megah yang sering kulihat di media sosial, rumah kami mungkin terlihat biasa saja. Hanya rumah sederhana dengan 2 kamar tidur, ruang tamu kecil, dapur mungil, dan halaman depan yang cukup untuk beberapa pot bunga. Namun bagiku, rumah itu adalah simbol perjuangan. Aku berdiri di ruang tamu sambil memandangi dinding berwarna krem yang baru selesai dicat beberapa minggu lalu. Mataku perlahan berkaca-kaca. Masih teringat jelas bagaimana aku dan Arman dulu tinggal di rumah kontrakan sempit setelah menikah. Saat itu kami bahkan harus menghitung setiap pengeluaran dengan sangat hati-hati. Kadang kami menunda membeli kebutuhan pribadi demi menambah tabungan rumah. Kadang aku mengambil pekerjaan tambahan agar impian kami bisa lebih cepat terwujud. Semua perjuangan itu kini terasa terbayar. Hari ini kami akan mengadakan syukuran sederhana. Aku berjalan ke dapur dan mulai menyiapkan berbagai hidangan. Sejak semalam aku sudah memasak sebagian besar menu bersama beberapa tetangga yang baik hati. Aroma opor ayam dan sambal goreng mulai memenuhi rumah. Sesekali aku tersenyum sendiri. Dalam pikiranku, hari ini akan menjadi hari yang penuh kebahagiaan. Tak lama kemudian Arman keluar dari kamar. "Kamu sudah bangun?" tanyanya. Aku tertawa kecil. Aku bahkan hampir tidak tidur. Arman tersenyum tipis. Ia memang tidak banyak bicara, tetapi selama ini aku selalu memahami sifatnya. Menurutku, cinta tidak selalu harus ditunjukkan dengan kata-kata. Kadang perhatian kecil sudah cukup. Menjelang siang, rumah mulai ramai. Tetangga berdatangan satu persatu. Sahabat-sahabat lama juga mulai hadir. Suasana terasa hangat. Beberapa tamu memuji rumah kami. Rumahnya nyaman sekali. Bagus dan rapi. Halamannya enak buat santai. Mendengar pujian itu, aku hanya tersenyum. Aku tidak merasa bangga berlebihan. Aku hanya merasa bersyukur. Kemudian mobil keluarga mertua memasuki halaman. Aku segera berjalan keluar menyambut mereka. "Mama, silakan masuk." Mertuaku turun dari mobil dengan wajah yang sulit kutebak. Aku menyalami beliau dengan hormat. Namun tidak seperti biasanya. Beliau terlihat dingin. Aku mencoba mengabaikan perasaanku. Mungkin beliau sedang lelah. Acara dimulai sekitar pukul 1 siang. Semua berjalan lancar. Tamu-tamu duduk menikmati hidangan. Suara obrolan terdengar dari berbagai sudut rumah. Aku mulai merasa lega. Sampai akhirnya seseorang berkata, "Bu Nisa hebat ya. Rumah ini terlihat nyaman sekali." Aku tersenyum malu. Namun sebelum aku sempat menjawab, suara mertuaku terdengar jelas. "Nyaman bagaimana?" Ruangan mendadak sunyi. Aku menoleh ke arahnya. Beliau berdiri sambil melihat sekeliling rumah. Kalau menurut saya rumah ini terlalu kecil. Beberapa tamu mulai saling berpandangan.
Aku merasakan sesuatu yang tidak enak. Namun aku masih berusaha tersenyum. Mungkin yang penting kami bersyukur dulu, Ma. Sayangnya jawabanku justru membuat suasana semakin tegang. Bersyukur memang baik, tapi jangan cepat puas. Beliau melanjutkan, kalau Arman mengikuti saran saya dari dulu, mungkin sekarang rumahnya jauh lebih bagus. Aku merasa wajahku memanas. Jantungku berdegup sangat cepat. Aku melirik Arman yang duduk tidak jauh dari sana. Aku berharap ia mengatakan sesuatu. Apa saja. Setidaknya mengalihkan pembicaraan. Atau menenangkan keadaan. Namun Arman hanya diam. Ia menundukkan kepala. Tidak ada satu kata pun keluar dari mulutnya. Saat itulah sesuatu dalam hatiku terasa runtuh. Bukan karena ucapan mertuaku, melainkan karena diamnya suamiku. Aku berusaha menahan air mata agar tidak jatuh di depan para tamu. Aku tetap tersenyum. Tetap melayani tamu. Tetap berpura-pura baik-baik saja. Padahal di dalam hati, aku sedang berjuang menahan rasa malu yang luar biasa. Hari yang seharusnya menjadi hari paling membahagiakan justru berubah menjadi hari yang meninggalkan luka. Dan aku belum tahu bahwa kejadian itu hanyalah awal dari masalah yang jauh lebih besar. Malam itu rumah kembali sepi. Tamu-tamu sudah pulang. Kursi-kursi sudah dirapikan. Piring dan gelas sebagian besar sudah dicuci. Namun perasaan di dalam hatiku masih berantakan. Aku berdiri sendirian di dapur sambil mencuci piring terakhir. Air keran terus mengalir. Tetapi pikiranku masih terjebak pada kejadian siang tadi. Setiap kata yang diucapkan mertuaku terus terngiang di telingaku. Lebih menyakitkan lagi adalah wajah Arman yang hanya diam sepanjang kejadian. Aku mencoba memahami. Mungkin ia tidak ingin mempermalukan ibunya. Mungkin ia ingin menjaga suasana. Namun semakin kupikirkan, semakin sulit aku menerima semuanya. Setelah selesai membereskan dapur, aku berjalan ke ruang tamu. Arman sedang duduk memainkan ponselnya. Seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Aku duduk di depannya. Mas. Aku mau bicara. Arman meletakkan ponselnya. Ada apa? Aku menarik napas panjang. Kenapa kamu diam tadi? Ia terlihat bingung. Maksudmu? Saat Mama bicara seperti itu. Beberapa detik berlalu. Arman menghela napas pelan. Mama memang begitu. Jawaban itu membuat dadaku sesak. Itu saja. Mau bagaimana lagi? Aku menatapnya tidak percaya. Jadi menurutmu tidak ada masalah? Bukan begitu. Lalu bagaimana? Arman kembali terdiam. Aku mulai merasa kecewa. Selama 5 tahun menikah, aku selalu berusaha menjadi istri yang baik. Aku menghormati keluarganya. Aku menjaga hubungan dengan mertuaku. Aku bahkan sering mengalah demi menjaga keharmonisan. Tetapi hari ini, saat aku membutuhkan dukungannya, ia justru memilih diam. Aku malu, Mas. Suaraku mulai bergetar. Aku diperlakukan seperti itu di depan banyak orang. Arman mengusap wajahnya. Aku tidak mau memperbesar masalah. Aku tertawa kecil. Bukan karena lucu, tetapi karena kecewa. Jadi membiarkan aku menanggung semuanya sendirian bukan masalah besar. Arman tidak menjawab. Malam itu percakapan kami berakhir tanpa solusi. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku tidur dengan perasaan asing terhadap suamiku sendiri. Aku berbaring membelakanginya. Mataku terbuka hingga larut malam. Ada pertanyaan yang terus berputar di kepalaku. Apakah selama ini aku benar-benar mengenal suamiku? 3 hari setelah acara syukuran, kehidupan mulai kembali normal. Aku kembali bekerja seperti biasa. Aktivitas harian berjalan seperti biasanya. Namun hatiku belum benar-benar tenang. Hubunganku dengan Arman terasa berbeda. Kami tetap berbicara. Tetap makan bersama.
Tetapi ada jarak yang perlahan muncul di antara kami. Suatu sore aku sedang menyiram tanaman di halaman depan ketika Burina, tetanggaku, datang berkunjung. "Mbak Nisa, sibuk?" "Enggak, Bu. Mari masuk." Kami duduk di teras sambil menikmati teh hangat. Obrolan awalnya ringan, membahas tanaman, lingkungan, dan kegiatan sehari-hari. Hingga tanpa sengaja Burina mengatakan sesuatu yang membuatku terdiam. "Ngomong-ngomong, saya salut sama Mbak." Aku tersenyum. "Salut kenapa?" "Karena akhirnya rumah yang Mbak cicil bertahun-tahun bisa selesai juga." Tanganku langsung berhenti mengangkat cangkir. Aku mengernyit. "Rumah yang saya cicil?" "Iya." Burina terlihat bingung. Saya kira semua orang sudah tahu. Aku mulai merasa ada sesuatu yang aneh. "Maksud Ibu?" Burina tampak ragu. Namun ia akhirnya melanjutkan. "Dulu waktu pembangunan rumah masih berjalan, beberapa tukang sering cerita kalau Mbak yang paling sering datang mengurus pembayaran dan kebutuhan bangunan." Aku mulai terdiam. Memang benar aku sering mengurus banyak hal. Namun aku selalu menganggap itu bagian dari perjuangan bersama. Katanya sebagian besar pembayaran juga dari hasil kerja Mbak. Jantungku berdegup lebih cepat. Apa Arman pernah cerita begitu? Burina menggeleng. "Bukan. Saya dengar dari orang-orang yang membantu pembangunan." Sepeninggal Burina, pikiranku tidak bisa tenang. Malam itu aku membuka kembali semua kenangan selama beberapa tahun terakhir. Aku mulai mengingat sesuatu. Sebagian besar cicilan memang sering kubayar langsung. Biaya renovasi tambahan juga sering berasal dari tabunganku. Bahkan beberapa perabot utama rumah dibeli menggunakan bonus kerjaku. Dulu aku tidak pernah menghitung. Karena kupikir rumah tangga bukan soal siapa yang lebih banyak berkontribusi. Tetapi sekarang, setelah mendengar ucapan Burina, pikiranku mulai dipenuhi pertanyaan. Benarkah selama ini aku tidak mengetahui seluruh kenyataan? Dan jika memang ada sesuatu yang disembunyikan, kenapa Arman tidak pernah jujur kepadaku? Malam itu aku memandangi rumah yang selama ini kubanggakan. Tiba-tiba aku merasa seperti orang asing di dalamnya. Dan firasatku mengatakan bahwa masih ada rahasia yang belum terungkap. Sejak percakapanku dengan Burina beberapa hari lalu, pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Ucapan sederhana yang ia lontarkan terus berputar di kepalaku. "Rumah yang Mbak cicil bertahun-tahun." Kalimat itu terdengar biasa. Namun bagiku, kalimat itu seperti membuka pintu menuju pertanyaan-pertanyaan yang selama ini tidak pernah berani kutanyakan. Malam itu Arman pulang lebih lambat dari biasanya. Aku sengaja tidak langsung membahas apapun. Aku ingin memastikan dulu apa yang sebenarnya terjadi. Keesokan harinya, saat sedang membersihkan kamar kerja kecil di belakang rumah, aku mulai merapikan beberapa dokumen yang selama ini disimpan di lemari. Lemari itu jarang kubuka. Sebagian besar berisi berkas bank, surat kendaraan, dan dokumen rumah. Saat sedang menyusun map-map lama, sebuah map berwarna biru tua terjatuh ke lantai. Aku memungutnya. Awalnya aku hanya berniat menyimpannya kembali. Namun sebuah lembar dokumen yang sedikit keluar dari map menarik perhatianku. Aku membukanya. Dan saat itulah jantungku seolah berhenti sesaat. Dokumen itu adalah berkas pembelian tanah tempat rumah kami berdiri. Aku membaca halaman demi halaman. Semakin kubaca, semakin sulit aku mempercayainya. Dalam rincian pembayaran yang tercantum, sebagian besar transaksi berasal dari rekening atas namaku. Aku membacanya lagi. Lalu sekali lagi. Aku berharap sedang salah paham. Namun angka-angka itu tidak berbohong. Tanganku mulai dingin. Selama ini aku selalu menganggap rumah tersebut dibangun dari hasil usaha bersama yang seimbang. Aku tahu aku memang bekerja keras. Aku tahu aku sering membantu pembayaran. Tetapi aku tidak pernah menghitungnya. Aku tidak pernah mempermasalahkannya. Karena dalam pikiranku,
Rumah tangga bukanlah soal siapa yang paling banyak memberi. Namun kini aku mulai menyadari sesuatu. Mungkin selama ini aku tidak mengetahui seluruh cerita. Aku membuka dokumen lain. Ada catatan pembayaran material bangunan. Ada bukti transfer. Ada kwitansi. Dan hampir semuanya membuatku semakin bingung. Aku duduk di lantai sambil memegang berkas-berkas itu. Perlahan kenangan beberapa tahun terakhir mulai muncul kembali. Aku teringat bagaimana aku sering mengambil lembur tambahan. Aku teringat bonus tahunan yang langsung kutabung untuk pembangunan rumah. Aku teringat bagaimana aku menunda membeli banyak hal demi menambah dana pembangunan. Saat itu aku melakukannya dengan ikhlas. Karena aku percaya kami sedang membangun mimpi bersama. Namun sekarang muncul pertanyaan yang membuat dadaku sesak. Kalau sebagian besar dana rumah berasal dari pengorbananku, mengapa saat syukuran kemarin aku justru diperlakukan seolah tidak memiliki peran apapun? Mengapa mertuaku berbicara seolah semua keberhasilan itu hanya milik anaknya? Dan yang lebih menyakitkan, mengapa Arman memilih diam? Sore itu aku membereskan kembali semua dokumen. Namun kini aku tahu satu hal. Ada banyak kenyataan yang belum ku ketahui. Dan cepat atau lambat, aku harus mencari jawabannya. Karena aku tidak ingin terus hidup di tengah pertanyaan yang tidak pernah terjawab. Malam harinya aku sudah memutuskan. Aku tidak ingin terus menebak-nebak. Aku ingin mendengar semuanya langsung dari Arman. Saat makan malam selesai, aku mengajaknya duduk di ruang tamu. Suasana rumah sangat tenang. Hanya terdengar suara kipas angin dan sesekali suara kendaraan dari jalan depan. Arman tanpa heran melihat wajahku yang serius. Ada apa? Aku menarik napas panjang. Aku menemukan dokumen rumah. Wajahnya langsung berubah. Meski hanya sesaat, aku sempat menangkap kegelisahan di matanya. Dokumen yang kutemukan ternyata memang bukan sesuatu yang ingin ia bicarakan. Aku meletakkan map di atas meja. Aku ingin kamu jujur. Arman terdiam. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Apa yang sebenarnya terjadi selama ini? Ia menundukkan kepala. Aku bisa melihat jemarinya saling menggenggam. Seolah sedang mencari keberanian. Aku tidak pernah berniat menyakitimu. Jawaban itu justru membuatku semakin khawatir. Kalau begitu ceritakan semuanya. Arman menghela napas panjang. Lalu untuk pertama kalinya sejak kami menikah, ia mulai membuka rahasia yang selama ini disimpannya. Ternyata selama beberapa tahun terakhir ia sering membantu kebutuhan keluarganya. Bukan hanya sesekali, tetapi cukup sering. Kadang untuk membantu usaha saudaranya. Kadang untuk kebutuhan lain yang menurutnya mendesak. Awalnya jumlahnya kecil, namun lama-kelamaan semakin besar. Beberapa kali bahkan ia mengambil uang dari tabungan yang seharusnya digunakan untuk pembangunan rumah. Aku mendengarkan tanpa menyela. Namun setiap kalimat yang keluar dari mulutnya terasa semakin berat. Bukan karena aku tidak peduli pada rumah kita, katanya pelan. Aku hanya merasa tidak enak kalau menolak mereka. Aku memejamkan mata sejenak. Masalahnya bukan pada uang. Masalahnya adalah kejujuran. Aku istrimu, Mas. Suaraku bergetar. Kenapa kamu tidak pernah cerita? Arman kembali diam. Pertanyaan itu seolah menjadi pertanyaan yang paling sulit ia jawab. Aku takut. Takut apa? Aku takut kamu marah. Aku menatapnya. Dan sekarang menurutmu aku tidak marah? Arman menunduk lebih dalam. Malam itu aku melihat sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Suamiku ternyata hidup dalam ketakutan yang selama ini tidak pernah ia ceritakan. Ketakutan mengecewakan keluarganya. Ketakutan dianggap anak yang tidak peduli. Ketakutan membuat orang lain kecewa. Namun tanpa ia sadari, ketakutan itu justru melukai orang yang paling dekat dengannya. Aku. Air mataku akhirnya jatuh. Bukan karena uang yang hilang, melainkan karena kepercayaan yang mulai retak.
Kepercayaan yang selama ini kubangun dengan susah payah. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya dalam hati, apakah rumah tangga kami benar-benar sekuat yang selama ini kubayangkan? Beberapa hari setelah percakapan itu, suasana rumah terasa canggung. Aku dan Arman masih berusaha bersikap normal. Namun jelas ada sesuatu yang berubah. Kami sama-sama sedang memikirkan banyak hal. Aku berusaha memproses semua pengakuannya. Sementara Arman tampak lebih banyak diam dari biasanya. Hingga pada suatu minggu siang, sebuah kejadian kembali mengguncang ketenangan rumah kami. Saat itu aku sedang membersihkan ruang tamu. Tiba-tiba terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Aku melihat dari jendela. Ternyata mertuaku datang. Sendirian. Aku segera membukakan pintu. Silakan masuk, Ma. Beliau masuk tanpa banyak bicara. Wajahnya terlihat serius. Entah kenapa perasaanku langsung tidak enak. Aku membuatkan teh hangat lalu menemani beliau di ruang tamu. Tak lama kemudian Arman keluar dari kamar. Ma, kok tidak bilang mau datang? Ada yang ingin Mama bicarakan. Nada suaranya terdengar tegas. Aku dan Arman saling berpandangan. Lalu mertuaku langsung menyampaikan maksud kedatangannya. Mama sudah pikir-pikir. Beliau berhenti sejenak. Kalian sebaiknya menjual rumah ini. Aku terkejut. Aku bahkan sempat mengira salah dengar. Menjual rumah? Iya. Beliau mengangguk mantap. Rumah ini terlalu kecil. Lokasinya juga kurang strategis. Aku mencoba tetap tenang. Tapi kami baru saja pindah ke sini, Ma. Beliau mengabaikan jawabanku. Mama punya kenalan yang bisa membantu mencarikan tempat yang lebih baik. Aku menatap Arman. Aku berharap kali ini ia berbicara. Namun lagi-lagi ia diam. Perasaanku mulai campur aduk. Rumah ini bukan sekadar bangunan. Rumah ini adalah hasil kerja keras bertahun-tahun. Ada pengorbanan yang tidak sedikit di dalamnya. Ada mimpi yang kami bangun bersama. Dan sekarang rumah itu diminta untuk dijual begitu saja. Apa rumah ini benar-benar seburuk itu di mata Mama? Tanyaku pelan. Beliau menghela napas. Mama hanya ingin yang terbaik untuk Arman. Kalimat itu terdengar sederhana. Namun entah kenapa terasa menusuk hatiku. Seolah semua perjuangan yang kulakukan tidak pernah dianggap ada. Untuk beberapa saat suasana menjadi hening. Lalu sesuatu yang selama ini kupendam mulai muncul ke permukaan. Aku tidak marah. Aku tidak meninggikan suara. Namun untuk pertama kalinya aku merasa tidak bisa terus diam. Aku mulai menyadari bahwa jika aku terus membiarkan semuanya terjadi, maka tidak akan ada yang berubah. Dan mungkin inilah saatnya aku berdiri untuk diriku sendiri. Sementara itu, aku belum tahu bahwa keputusan yang akan kuambil setelah pertemuan itu akan mengubah arah rumah tanggaku untuk selamanya. Ruangan itu terasa begitu sunyi setelah mertuaku menyampaikan keinginannya agar rumah kami dijual. Aku duduk tegak di kursi ruang tamu sambil berusaha mengendalikan perasaanku. Biasanya aku selalu memilih mengalah. Biasanya aku memilih diam demi menjaga suasana tetap baik. Namun hari itu berbeda. Terlalu banyak hal yang sudah kupendam. Terlalu banyak pertanyaan yang tidak pernah mendapat jawaban. Dan terlalu banyak luka yang selama ini kututupi dengan senyuman. Mertuaku masih duduk dengan wajah serius. Sementara Arman berada di sampingku dengan kepala sedikit menunduk. Aku menarik napas panjang. Lalu untuk pertama kalinya sejak menikah, aku memutuskan untuk menyampaikan isi hatiku secara terbuka. Ma, kataku pelan namun tegas. Mertuaku menoleh. Saya menghormati Mama. Dari dulu sampai sekarang saya selalu berusaha menghormati semua masukan Mama. Beliau hanya diam mendengarkan. Tapi rumah ini bukan sekadar bangunan. Aku memandang sekeliling ruang tamu yang sederhana itu. Di dinding masih tergantung foto pernikahan kami. Di sudut ruangan ada rak kecil yang kubeli dari hasil bonus kerja beberapa tahun lalu.
Semua benda di rumah itu menyimpan cerita. Rumah ini dibangun dari perjuangan yang panjang. Suaraku mulai bergetar. Ada banyak pengorbanan di dalamnya. Mertuaku terlihat tidak nyaman. Namun aku melanjutkan. Saya tidak mengatakan rumah ini sempurna. Saya juga tidak mengatakan rumah ini paling bagus. Tapi rumah ini adalah rumah pertama yang berhasil kami miliki setelah bertahun-tahun berusaha. Untuk pertama kalinya aku melihat ekspresi beliau sedikit berubah. Mungkin beliau tidak menyangka aku akan berbicara sejauh itu. Selama ini aku memang dikenal sebagai menantu yang pendiam, yang jarang membantah, yang lebih sering tersenyum meski sedang tidak baik-baik saja. Namun hari itu aku tidak sedang membantah. Aku hanya sedang memperjuangkan apa yang menurutku benar. Apa Mama tahu berapa kali kami menunda keinginan pribadi demi rumah ini? Aku tersenyum kecil. Bahkan dulu saya sering membawa bekal makan siang sendiri supaya bisa lebih banyak menabung. Ruangan kembali hening. Aku bisa melihat Arman mulai memperhatikanku dengan serius. Seolah ia baru menyadari betapa besar perjuangan yang selama ini kulakukan. Aku tidak ingin menjual rumah ini, lanjutku. Karena rumah ini adalah bukti bahwa kami mampu melewati masa-masa sulit bersama. Beberapa saat tidak ada yang berbicara. Kemudian mertuaku berdiri. Beliau tampak kecewa. Namun kali ini aku tidak merasa bersalah. Karena aku tidak sedang melawan siapapun. Aku hanya sedang menjaga sesuatu yang sangat berharga bagiku. Setelah beliau pulang, suasana rumah kembali sunyi. Aku berjalan menuju kamar. Namun sebelum aku masuk, Arman memanggilku. Nisa. Aku berhenti. Ia menatapku cukup lama. Lalu berkata sesuatu yang membuatku terkejut. Aku baru sadar, selama ini kamu memikul beban yang terlalu banyak sendirian. Untuk sesaat aku tidak mampu menjawab. Karena itu adalah pertama kalinya Arman mengakui apa yang selama ini kurasakan. Dan mungkin, untuk pertama kalinya juga, ia mulai melihat perjuanganku dengan jelas. Malam itu menjadi malam yang berbeda. Setelah makan malam, Arman mengajakku duduk di teras depan rumah. Angin malam bertiup pelan. Lampu-lampu jalan menerangi lingkungan yang mulai sepi. Aku bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang ingin ia sampaikan. Sesuatu yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Beberapa menit kami duduk tanpa bicara. Hingga akhirnya Arman membuka suara. Aku mau jujur tentang sesuatu. Aku menoleh. Wajahnya terlihat tegang. Aku sebenarnya sudah lama ingin bicara. Lalu kenapa tidak pernah bicara? Ia tersenyum pahit. Karena aku takut. Jawaban itu membuatku terdiam. Selama ini aku selalu menganggap Arman sebagai sosok yang kuat, tenang, dan tidak mudah goyah. Namun malam itu aku melihat sisi lain dirinya. Sisi yang rapuh. Sisi yang selama ini ia sembunyikan. Aku dibesarkan dengan cara yang berbeda, Nisa. Arman mulai bercerita. Sejak kecil, ia terbiasa menuruti semua keinginan keluarganya. Ia selalu diajarkan untuk menjadi anak yang tidak boleh mengecewakan orang tua. Tidak boleh menolak permintaan keluarga. Tidak boleh membuat siapapun kecewa. Awalnya aku mengangguk memahami. Namun perlahan aku mulai mengerti akar masalah yang selama ini kami hadapi. Aku selalu takut kalau Mama sedih. Suaranya mulai melemah. Aku takut dianggap anak yang tidak tahu balas budi. Ia menatap halaman rumah. Aku tahu beberapa keputusan yang kuambil salah. Aku diam mendengarkan. Aku tahu aku seharusnya membelamu saat syukuran. Kalimat itu membuat dadaku terasa sesak. Karena selama ini itulah yang ingin ku dengar. Bukan pembelaan. Bukan alasan. Hanya pengakuan yang jujur. Aku menyesal. Arman menunduk. Aku melihat wajahmu hari itu. Suaranya bergetar. Tapi aku tidak punya keberanian untuk bicara. Aku memejamkan mata. Semua rasa kecewa yang selama ini kusimpan perlahan berubah menjadi pemahaman.
Bukan berarti aku membenarkan sikapnya. Namun kini aku tahu bahwa diamnya bukan karena tidak peduli. Diamnya lahir dari ketakutan yang sudah lama menguasai hidupnya. Aku lelah hidup seperti itu. Katanya pelan. Aku ingin berubah. Malam itu kami berbicara sangat lama. Lebih lama daripada yang pernah kami lakukan selama beberapa tahun terakhir. Untuk pertama kalinya kami tidak saling menyalahkan. Kami hanya saling mendengarkan. Dan dari percakapan itu aku menyadari satu hal. Kadang masalah terbesar dalam rumah tangga bukan kurangnya cinta, melainkan kurangnya keberanian untuk berkata jujur. Hari-hari berikutnya berjalan dengan suasana yang berbeda. Tidak langsung sempurna. Tidak langsung bahagia. Namun ada perubahan yang mulai terlihat. Perubahan kecil. Tetapi sangat berarti. Arman mulai lebih terbuka. Jika ada masalah, ia mulai membicarakannya. Jika ada kebutuhan keluarganya, ia mulai berdiskusi denganku terlebih dahulu. Aku sempat sulit percaya. Karena selama bertahun-tahun aku terbiasa menghadapi semuanya sendirian. Namun perlahan aku mulai melihat kesungguhannya. Suatu sore, sekitar sebulan setelah kedatangan mertuaku, kami menghadiri acara keluarga. Aku sebenarnya sedikit khawatir. Masih teringat jelas kejadian saat syukuran rumah. Namun Arman meyakinkanku. Kita datang sebentar saja. Aku mengangguk. Saat acara berlangsung, suasana awalnya berjalan baik. Semua orang berbincang santai. Hingga tanpa diduga, pembicaraan kembali mengarah pada rumah kami. Salah satu kerabat bertanya, "Bagaimana rumah baru kalian?" Aku tersenyum. "Alhamdulillah nyaman." Namun sebelum percakapan berlanjut, mertuaku kembali memberikan komentar. "Masih banyak yang perlu diperbaiki." Kalimat itu membuat suasana sedikit canggung. Beberapa orang langsung diam. Aku menunduk pelan. Kenangan syukuran rumah tiba-tiba kembali terlintas dalam pikiranku. Aku bersiap menghadapi situasi yang sama. Aku mengira Arman akan kembali diam. Seperti dulu. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Arman meletakkan gelas yang sedang dipegangnya. Lalu menatap ibunya dengan tenang. "Ma." Suara Arman terdengar jelas. Semua orang langsung memperhatikannya. Ia tersenyum sopan. Namun sorot matanya terlihat mantap. "Saya tahu Mama ingin yang terbaik untuk kami." Mertuaku tampak terkejut. Mungkin karena tidak terbiasa mendengar Arman berbicara seperti itu. "Tapi saya bangga dengan rumah kami." Ruangan langsung hening. Arman melanjutkan. "Rumah itu dibangun dengan kerja keras dan pengorbanan yang besar." Ia menoleh ke arahku. Untuk pertama kalinya di depan keluarganya. Di depan semua orang. Ia berkata, "Dan Nisa memiliki peran yang sangat besar dalam mewujudkannya." Aku hampir tidak percaya dengan apa yang kudengar. Mataku langsung terasa panas. Bukan karena sedih. Melainkan karena selama ini aku hanya ingin satu hal. Diakui. Dihargai. Dan dibela ketika memang perlu. Mertuaku terdiam. Begitu juga kerabat lainnya. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada suara tinggi. Hanya sebuah kalimat sederhana yang diucapkan pada waktu yang tepat. Namun dampaknya begitu besar. Dalam perjalanan pulang, aku memandangi Arman yang sedang menyetir. Aku tersenyum kecil. Mungkin rumah tangga kami belum sempurna. Mungkin masih ada banyak hal yang harus diperbaiki. Tetapi malam itu aku melihat sesuatu yang sangat berharga. Aku melihat seorang suami yang akhirnya berani berdiri di samping istrinya. Dan bagiku, itu jauh lebih berharga daripada rumah sebesar apapun. 2 bulan telah berlalu sejak acara keluarga yang mengubah banyak hal dalam rumah tanggaku. Perubahan Arman bukan sekadar janji. Ia benar-benar berusaha menjadi pribadi yang lebih terbuka. Ia mulai melibatkanku dalam setiap keputusan penting. Ia mulai berani menyampaikan pendapatnya kepada keluarga tanpa rasa takut yang berlebihan. Dan yang paling penting,
Ia mulai menunjukkan bahwa aku adalah bagian penting dalam hidupnya, bukan seseorang yang harus terus mengalah demi menjaga kenyamanan orang lain. Meski begitu, hubungan kami dengan mertuaku belum sepenuhnya membaik. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada konflik terbuka. Namun masih ada jarak yang terasa. Aku memilih menjalani semuanya dengan tenang. Aku tidak ingin memaksa siapapun untuk berubah. Karena aku sadar, perubahan yang tulus selalu membutuhkan waktu. Suatu sore di akhir pekan, aku sedang menyapu halaman depan. Tanaman-tanaman yang kutanam sejak pindah mulai tumbuh subur. Bunga-bunga kecil bermekaran di beberapa pot. Halaman rumah yang dulu kosong kini terlihat jauh lebih hidup. Aku tersenyum melihatnya. Rumah sederhana ini perlahan benar-benar menjadi tempat yang nyaman. Tiba-tiba sebuah mobil berhenti di depan rumah. Aku mengangkat kepala. Jantungku berdebar ketika melihat siapa yang turun dari mobil itu. Mertuaku. Beliau datang sendirian, tanpa memberi kabar terlebih dahulu. Aku segera menghampiri dan membukakan pagar. "Silakan masuk, Ma." Beliau mengangguk pelan. Tidak seperti biasanya. Wajahnya terlihat lebih tenang. Aku mempersilakan beliau duduk di ruang tamu. Arman yang sedang berada di kamar juga segera keluar setelah mengetahui kedatangan ibunya. Suasana terasa sedikit canggung. Beberapa menit pertama hanya diisi obrolan ringan. Tentang cuaca, tentang keluarga, tentang kegiatan sehari-hari. Namun aku bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang ingin beliau sampaikan. Dan firasatku ternyata benar. Setelah meletakkan cangkir teh di meja, beliau memandang kami bergantian. Kemudian berkata pelan, "Mama datang karena ada yang ingin Mama sampaikan." Aku dan Arman saling berpandangan. Beliau menarik napas panjang. Lalu sesuatu yang tidak pernah kubayangkan akhirnya terjadi. "Mama ingin minta maaf." Aku terdiam. Arman pun terlihat terkejut. Untuk beberapa detik, ruangan benar-benar sunyi. Seolah kami semua sedang memastikan bahwa kami tidak salah dengar. Mertuaku melanjutkan, "Selama ini Mama terlalu banyak ikut campur." Matanya mulai berkaca-kaca. "Mama selalu merasa tahu apa yang terbaik untuk kalian." Beliau menunduk. "Tapi Mama baru sadar kalau Mama sering menyakiti perasaan kalian." Aku tidak mampu berkata apa-apa. Semua kenangan selama beberapa bulan terakhir tiba-tiba terlintas di kepalaku. Hari syukuran rumah. Ucapan yang membuatku malu. Diamnya Arman. Rasa kecewa yang pernah memenuhi hatiku. Semua muncul kembali. Namun kali ini rasanya berbeda. Karena orang yang pernah melukai perasaanku kini duduk di depanku dengan ketulusan yang tidak bisa disembunyikan. "Mama melihat bagaimana kalian mempertahankan rumah ini." Beliau memandang sekeliling ruang tamu. Dan Mama melihat sesuatu yang dulu tidak Mama lihat. Aku menatap beliau dengan penuh perhatian. "Kalian bahagia di sini." Kalimat sederhana itu membuat tenggorokanku terasa sesak. Beliau tersenyum kecil. "Mama terlalu fokus melihat ukuran rumah. Padahal yang lebih penting adalah kebahagiaan orang yang tinggal di dalamnya." Air mataku mulai jatuh perlahan. Bukan karena sedih, melainkan karena beban yang selama ini kusimpan perlahan terasa terangkat. Arman yang duduk di sampingku juga terlihat menahan emosi. Untuk pertama kalinya aku melihat ibunya berbicara dengan begitu jujur. "Aku juga minta maaf padamu, Nisa." Beliau menatapku langsung. "Aku sering menilaimu tanpa benar-benar memahami perjuanganmu." Aku tidak mampu menahan air mata lagi. Selama ini aku tidak pernah menuntut pengakuan. Aku hanya ingin dihargai. Dan hari itu, penghargaan yang selama ini tidak pernah kudapatkan akhirnya datang dengan cara yang tidak pernah kuduga. Aku mengusap air mata dan tersenyum. "Saya sudah memaafkan Mama." Beliau terlihat lega mendengarnya. Tidak ada pelukan dramatis. Tidak ada tangisan berlebihan. Hanya ada kehangatan yang perlahan kembali tumbuh di antara kami. Setelah pertemuan itu,
Hubungan kami mulai membaik sedikit demi sedikit. Tidak sempurna, namun jauh lebih sehat dibanding sebelumnya. Malam harinya, setelah mertuaku pulang, aku duduk di teras bersama Arman. Kami memandangi rumah sederhana yang berdiri di depan kami. Rumah yang pernah menjadi sumber kebahagiaan sekaligus luka. Rumah yang menyimpan begitu banyak cerita. Arman menggenggam tanganku. Terima kasih sudah bertahan. Aku tersenyum. Terima kasih juga karena akhirnya mau berubah. Kami tertawa kecil. Langit malam terlihat cerah. Angin berhembus pelan melewati halaman. Saat itu aku menyadari satu hal penting. Kebahagiaan dalam rumah tangga bukan berarti tidak pernah memiliki masalah. Kebahagiaan adalah ketika dua orang memilih tetap berjalan bersama meski pernah terluka. Ketika kejujuran mengalahkan ketakutan. Ketika penghargaan menggantikan gengsi. Dan ketika keluarga belajar bahwa cinta bukan tentang mengendalikan, melainkan tentang saling memahami. Aku memandang rumah kecil kami sekali lagi. Rumah yang dulu dianggap terlalu sederhana. Namun kini terasa begitu istimewa. Karena akhirnya aku mengerti. Rumah terbaik bukanlah rumah yang paling besar atau paling mahal. Rumah terbaik adalah rumah yang di dalamnya ada rasa hormat, kepercayaan, dan orang-orang yang mau belajar menjadi lebih baik setiap harinya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa benar-benar pulang.